Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bip Channel. Sore ini kita kedatangan motor Beat TSP. Motor kasusnya dia hilang pengapian. Waktu mogoknya semalam, cuman baru di step tadi ke sini ya. Jadi siang punya nyetep dari Cianjur ke sini. Mesti ke rumah dulu baru ke sini. Padahal bisa dibayangkan trek puncak kayak gimana ya, jadi nanjak terus. Nah, diinfokan kepada atau pemberitahuan ya sedikit tentang channel ini. Jadi ada sedikit pergantian untuk nama channelnya, jadi ditambahin di Bip Channel ya, di Bip Channel namanya. Soalnya kenapa? Banyak masukan dari teman-teman. Jadi yang pertama susah nyarinya, dan waktu nyari channelnya jadi agak susah. Banyak nama-nama Bip Channel atau apa ya intinya pasaran lah gitu. Jadi untuk lebih mudah untuk teman-teman nih yang belum subscribe, silahkan di subscribe sama channelnya di Bip Channel ya. Oke, kita langsung aja ke pokok permasalahan. Jadi ini motor kasusnya dia hilang pengapian ya. Kita cek dulu untuk cop businya, lalu kita engkol ya, apakah memang benar ini pengapiannya tidak ada. Nah, sekarang kita kunci kontak ya. Nah, ini kunci kontak on, kita engkol. Nah, dia engkol ya, perhatikan pengapiannya. Nah, dia tidak ada pengapian, bisa diperhatikan. Ada, cuman dia kadang-kadang ya. Coba sekali lagi. Nah, ada dia pengapian ya. Dikencangnya yang keras coba bang. Nah, oh kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, oke. Sekarang kita cek dulu untuk apa namanya, aduh lupa lagi tuh, gara-gara kebanyakan mikir. Kita cek dulu arus standby 12 volt sama sinyal masanya ya. Ini coilnya. Sebentar saya ambil lampu ratingnya dulu. Oke, kita menggunakan lampu rating. Seperti biasa ini ke positif, ke negatif. Untuk arus 12 volt. Oh, akinya dilepas ya. Nah, bisa dilihat akinya dilepas. Ini sudah dilepas ya. Nah, kita pemasangan dulu ya untuk akinya. Oh, akinya dia sepaneng. Nah, bisa dilihat akinya dia sepaneng. Kita sambil cas aja ya. Oke, kita sambil cas ya untuk akinya. Seperti biasa, yang hitam ke negatif dan yang merah ke positif. Nah, bisa diperhatikan. Kita colokin. Oke. Dia tidak ngisi. Sepertinya ini akinya sudah mau mati ya. Coba diengkol sekali lagi. Perhatikan untuk pengapiannya. Nah, dia pengapiannya ada dia. Nah, bisa dilihat. Oke. Tapi kita tes dulu ya, maksudnya kita tes dulu apakah motornya nyala apa tidak dengan kondisi pengapian seperti ini. Sebentar, kita pasang dulu untuk cop businya. Oke, coba bang, nyalain bang. Pupam dengung. Nah, dia hidup. Wah, ini bang, ini bang. Ngaco. Oke, untuk motornya hidup. Kata si abang ini semalam ngedodorong. Dari mana bang? Dari Cianjur ke sini. Cianjur ke sini ya. Bayangin dari puncak, treknya nanjak terus ya. Bisa dibayangin lah nyetepnya kayak gimana. Nah, ini motornya hidup ya. Pengapiannya tadi sudah kita cek sama-sama. Kita sekarang tes dulu, tes jalan. Kita pasang joknya, kita tes jalan apakah motornya mati atau tidak, atau kita gedein dulu lampunya ya. Nah, oke.
pasang dulu untuk joknya. Kita tes dulu, biarin si abang yang tes. Nah, bang, tes dulu bang. Mau ditesnya sama si abangnya, apakah masih mogok atau tidak motornya. Oke, sudah kita tes, ternyata motornya maksudnya dia nggak mati, cuman berebet sama ngempos. Nah, untuk berebet sama ngempos ini, atau kita cek dulu ya, supaya teman-teman bisa melihat kondisinya. Maklum, tadi kan kita nggak pakai standar 2, dikarenakan standarnya nggak ada. Ini pakai bit karbu, walaupun agak dipegang nih sama si abangnya. Soalnya kan kalau bit karbu kan dia suka nyelaut ke depan. Kita tes dulu ya, sekarang kita engkol aja supaya teman-teman bisa melihat kondisinya. Nah, sekarang kita kunci kontak. Nah, untuk kilometernya dia nggak nyala dikarenakan akinya lemah. Oke, kita nyalain ya. Nah, kita perhatikan. Nah, ini gasnya maupun dilangsungin nih, kalau diurut pelan-pelan nih. Nah, dia nggak ada. Nah, kosong tuh. Kalau dilangsungin juga nih, tuh. Untuk tuas gasnya, baik diurut maupun dilangsungin, dia ngempos sama berebet. Nah, sekarang kita cek dulu untuk yaitu tekanan pulpamnya dulu ya. Apakah bagus, apa tidak? Kita buka dulu untuk joknya. Tekanan pulpam, sorry. Tekanan pulpam. Nah, kita cek dulu ya untuk tekanan pulpamnya. Dia ada di berapa PSI? Kita cek ya menggunakan alat tekanan pulpam. Kita buka dulu untuk ini ya. Kunci kontak, oh ya, dikarenakan ini akinya lemah, kita langsung aja kunci kontak. Perhatikan, kita engkol ya. Nah, untuk posisi gini dia 40 ya, tapi nggak tahu kalau misalkan pas dikunci kontak. Kita nyari aki dulu yang bagus, kita tes dulu ya untuk akinya. Oke, untuk akinya sudah kita pasang yang baru, maksudnya yang punya motor lain. Ini yang normal. Sekarang kita kunci kontak. Nah, kalau aki baru dia langsung nyala ya, berarti memang aki yang tadi memang lemah. Sekarang kita lihat untuk tekanan pulpamnya. Kunci kontak on. Untuk tekanan pulpamnya normal di 40, hampir 40 ya, barusan di 39 PSI. Nah, sekarang kita kunci kontak lagi ya, maksudnya kita nyalain motornya. Starter tidak connect, coba sebelah sini. Oke, nah motornya nyala. Nah, cuman dia ngempos berebet. Nah, oke. Kalau misalkan ngepos berebet gini, ini kan dilihat dari tekanan pulpamnya. Nah, dia normal ya, hampir 40, 39 PSI, bisa dikatakan dia normal. Nah, bisa dilihat kalau misalkan 30 atau maksudnya 39 atau 40, ini bisa dikatakan normal. Nah, sekarang kita buka dulu untuk cop businya atau cangklong busi. Nah, kita lihat dulu untuk kondisinya. Ayo bang setting. Ini di dua-duanya ini. Oke, kita lepas dulu. Kita cek untuk shot businya. Sepertinya ini masih bagus ya untuk cop businya, belum berjamur. Sekarang kita tes dalam posisi keadaan begini ya. Kita lihat pengapiannya. Apakah dia full, maksudnya kelihatan benar-benar bagus pengapiannya, atau cuma ini ya apa sedikit. Kalau sedikit kan pengaruh berebet, nyendat. Nah, sekarang kita lihat dulu, kita nyalain motornya.
Oke, kita kunci kontak on. Sebentar saya ngambil posisi yang bagus. Oke, kita pindah sebelah sini. Nah, kita nyalain motornya, biarin si abang yang nyalain motornya. Sebentar, kasih turun boy. Oke, nah sepertinya gini cocok ya. Oke, kita kunci kontak. Sok, dinyalain aja bang. Nah, perhatikan untuk pengapiannya. Coba digas dikit bang. Oke bang, cukup. Oke. Untuk pengapiannya dia bagus, tidak ada masalah. Tapi kok kenapa ini masih ngempos? Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk durasi semprotan injektornya, apakah dia normal atau tidak ya. Oke. Sekarang kita buka dulu ya untuk ini. Apakah memang injektornya kotor, harus di ultrasonik atau diganti ya. Biasanya kalau misalkan kotor bisa di ultrasonik ya, atau dibersihin. Oke, kita sebelum lanjut membuka injektor, kita tes dulu atau kita reset dulu untuk motornya. Kita pasang lagi untuk cek businya. Oke, kita buka songket DLC nya. Nah, kita reset dulu ya, dan kita lihat historinya atau kode kerusakannya. Kunci kontak on. Nah, dia untuk history atau kode kerusakannya dia tidak ada. Nah, sekarang kita masukkan mode 1 dengan ditarik tuas gasnya, lalu dikunci kontak. Oke. Nah, tunggu ngedip sampai 3 kali. 1 2 3. Oke, dilepas. Perhatikan kedipannya. Kalau misalkan dia ngedip 1 kali lambat, berarti sudah masuk mode 1. Oke, ini sudah masuk mode 1. Kita cabut kembali dan kita nyalakan kembali. Apakah masih berbet atau ngempos? Nggak connect. Coba bang. Coba di engkol. Satu nggak bisa. Oke, di engkol juga ini tidak nyala. Sekarang kita lihat dulu untuk pengapiannya. Mungkin si abang mogoknya pas keadaan begini kali ya. Jadi kadang-kadang kali ya. Coba bang, di engkol bang. Nah, pengapiannya tidak ada. Oke bang, cukup bang. Pengapiannya tidak ada ya, bisa diperhatikan. Sekali lagi bang. Oke, nah bisa dilihat. Ini pengapiannya tidak ada. Oke. Memang untuk mengeceknya memang harus seperti ini ya. Jadi keadaan pengapiannya tidak ada, jadi kita lebih mudah untuk mengeceknya. Oke, sekarang kita tes lampu riting. Kita tes untuk arus 12 volt dan sinyal massa. Oke, kita cek ya. Nih, kita cek dulu untuk arus 12 voltnya. Kalau misalkan mengecek arus 12 volt, yang ini ke massa ya, nggak apa-apa massa aki atau massa body dia sama aja. Nah, untuk arus 12 voltnya dia warna hitam garis putih. Ini dalam posisi keadaan kunci kontak on. Kita lihat dulu. Nah, ini hidup. Berarti untuk arus 12 voltnya dia standby. Kita pasang kembali. Nah, sekarang kita cek sinyal massanya. Nah, ini sinyal massa nih ya. Ini sinyal massa. Kalau mengecek sinyal massa, yang ini ke positif. Soalnya kan ini massa. Oke, yang ini ke positif lagi ya. Nah, sekarang kita lihat sinyal massanya dia ada apa tidak dengan cara diengkol. Perhatikan bara apinya dia ada apa tidak. Nah, ini tidak ada ya. Bisa perhatikan.
Dia tidak ada tanda-tanda bara api. Oke. Sekarang kita cek dulu untuk, oh sebentar, ini standar satunya sudah diganti ya. Buat ring 17 ini. Nah, bisa diperhatikan. Kita lihat dulu untuk switch standar samping. Oke. Sebentar. Takutnya dia tidak nutup atau tidak dalam posisi keadaan off ya. Kalau misalkan dilihat dari scanner itu ketahuan off apa onnya, dia ketahuan. Oh. Nah, ini sudah kita kembalikan ke posisi semula ya barusan. Sebentar. Ini kayaknya ketarik. Oke bang, kita lepas dulu bang. Sebentar. Oh, jadi bisa diperhatikan untuk posisi ininya ya, perhatikan nih. Untuk posisi ininya seharusnya dia ke sini. Nah, ke asper ini ya. Nah, seharusnya ke sini. Jadi dia supaya menahan. Jadi nanti ini supaya tidak robah ya. Supaya tidak robah. Kalau misalkan dalam posisi begini, ini kadang bisa robah bisa tidak. Nah, dia bisa robah tuh, naik ya. Bentar, nah dia ke bawah lagi. Kalau di atas lagi, nah dia goyang lagi. Kalau misalkan posisi di sini, nih di sini. Kalau misalkan posisi di sini, dia nggak bakalan robah, soalnya ini nanti diam. Jadi yang bergerak ininya doang, ngikutin standar satu. Nah sekarang kita kembalikan ke posisi semula ya. Ininya di sini, taruh sini. Apakah memang ini penyakitnya atau ada yang lain? Tapi mudah-mudahan ini dia penyakitnya ya. Oke, kita buka dulu ya untuk covernya supaya lebih mudah. Bang, untuk ini cepusnya pasang lagi aja bang. Kita kembalikan ke posisi semula. Nah, bisa diperhatikan ini seharusnya begini ya. Nah, masuk begini. Bisa dilihat bang, bisa dipegang bang. Nah, perhatikan. Sebentar. Nah, ini kan diam nih. Dia ketahan sama as. Nah, untuk ini dia ngikutin arahan standar satu. Nah, bila mana standar satu dikeatasin, nah dia seharusnya dia udah on ya. Kalau misalkan dikebawahin, dia sudah off. Kalau misalkan dilihat dari scanner atau dari laptop, komputer, nah ini bisa dilihat, bisa ketahuan. Intinya seperti ini. Nah, bila mana dikeatasin, dia harusnya sudah on ya. Jadi sudah bisa menyalurkan si apa? Dia kan ada 2 kabel ya. Nah, yang satu sudah bisa menyalurkan untuk ke ECU. Nah, bila mana ini posisi di standar samping di kebawahin, otomatis si kabel yang satunya lagi maksudnya belum tersalurkan untuk listriknya. Oke, sampai di sini paham? Nah, sekarang kita kencengin dulu ya. Kita lihat pengapiannya setelah melakukan switch standar sampingnya. Kita kencengin dulu. Belum pas bang, terlalu dekat bang. Oke, ini sudah kencang. Nah, bisa diperhatikan. Nah, yang betul begini ya. Nah, oke. Kita ke atasin. Sekarang kita lihat pengapiannya. Tadi teman-teman sudah bisa melihat waktu pas motor ini tidak hidup. Pas dicek pengapian dia langsung tidak ada. Oke, kita kunci kotak on. Perhatikan untuk pengapiannya. Sok bang, di engkol bang. Oh, ini masih belum ada ya. Padahal ini kunci kontak sudah on ya. Oke, untuk pengapiannya tidak ada. Sekarang kita cek dulu untuk tadi sinyal massa udah ya. Atau kita cek kembali ya untuk sinyal massanya. Kita ketiknya sebelah sana. Oke, seperti biasa, yang ini ke positif. Perhatikan ada bara apinya atau tidak. Oke, ini tidak ada ya. Sekarang kita mencoba untuk melangsungin dulu untuk switch standar sampingnya. Kita lihat dari songketnya ya. Takutnya gara-gara
dalam posisi tadi, keadaan tadi ya, maksudnya takutnya switch standar sampingnya error. Sekarang kita mencoba untuk dilangsungin dulu untuk switch standar sampingnya. Oh, switch standar sampingnya dia sudah diputus. Wah, kita kena prank nih. Nih, bisa dilihat switch standar sampingnya sudah diputus. Sekarang kita lihat dulu. Oh, switch standar sampingnya dia sudah memakai tombol rahasia, tombol on off. Waduh, mending kalau misalkan kalau mau tidak dipakai switch standar sampingnya, ini nggak usah pakai tombol on off, jadi dilangsungin aja ya. Kalau misalkan pakai tombol on off gini, bila mana ini error, nanti kita yang repot ya. Kalau dilangsungin ya nggak apa-apa, langsung aja jumper pakai kabel. Sekarang kita langsungin dulu. Motornya rada ngeberbet kamari normalnya saya di cobaan dicek ke pengambilan singkatnya. Oke, kita tes dulu ya, kita gunting aja, kita langsungin dari sini. Dia emang ngesegi kan? Oh, katanya ini sudah memang bawaannya. Jadi orang si abang ini nih, jadi dia beli second baru beberapa hari, cuman jadi nggak tahu ya kondisi bahwa switch standar sampingnya sudah diginiin. Kita coba dilangsungin dulu ya. Kita lihat pengapiannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh sebentar, kita cek dulu untuk sinyal masanya. Oke. Sebentar. Oke, kita cek dulu untuk sinyal masanya. Nah, lihat sinyal masanya nih, bara apinya dia ada. Oke, sinyal massa ada, arus standby 12 volt ada. Oke, untuk sinyal massa sudah ada ya. Ini arus standby 12 volt. Nah, dia ada. Bila mana kunci kontak di open, dia mati. Oke, sekarang kita lihat pengapiannya. Ini pasti harus ada, soalnya sinyal massa ada, arus standby 12 volt ada, berarti dia harus ada pengapiannya. Oke bang, mantap. Udah bang, cukup bang, bisa kasih turun bang orang. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk cek businya ya. Bismillah, bismillah. Oke, sebentar bang. Oke, kita kunci kontak on. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, motornya langsung nyala kembali ya. Nah, ini motornya sudah hidup, cuman dia agak ngeberbet sama ngempos. Motornya sudah hidup. Mungkin untuk segini normal ya. Nah, untuk ngempos atau berbet, soalnya dilihat dari cop busi dia bagus, dari tekanan pulpang bagus. Untuk ngeberbet atau ngempos, kemungkinan di throttle bodinya harus diservis ya, entah itu injektor atau dia throttle bodinya kotor ya. Yang penting kita di sini fokus untuk menghidupkan motor ini, dan alhamdulillah motornya sudah hidup. Ternyata masalah atau biang keroknya mana bang? Saklar tadi bang. Nih, saklarnya nih. Ini untuk teman-teman nih.
Bila mana kalau switch standar samping dia mati atau tidak berfungsi, kalau mau dilangsungin, dia langsung aja kabelnya ya, dilangsungin. Jadi nggak usah pakai tombol on off. Takutnya nanti bila mana tombol on off ini sudah error atau konslet, nanti dia mati. Oke, sampai di sini paham ya? Saya kan kasihan nih dari semalam ngedorong nyetep dari Cipanas. Mungkin kalau orang Bogor tahulah Cipanas daerah mana, trek jalur puncaknya tuh kan dia nanjak terus ya. Mungkin segitu aja dulu video atau tutorial ilmu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mantap.